Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Inggris. Salam sejahtera, penuh berkah, salam sehat anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Program ini adalah program belajar bahasa Inggris dalam rangka persiapan mengerjakan soal-soal ujian sekolah yang dalam hal ini di kurikulum Merdeka, yaitu PSSP atau Penilaian Sumatif Satuan Pendidikan. Oke anak-anak, jangan ketinggalan, don't miss it, untuk kita berlatih terus dalam mengerjakan soal. Semoga anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan bisa sukses dan berkah pada latihan soal ini. Selamat mengikuti. Okay, let's start with number one. This is a greeting card, anak-anak. Ini adalah kartu ucapan. Happy new home to Handy and Farm. Welcome to your new house. Selamat datang di rumahmu yang baru. May you always find. Semoga kamu selalu menemukan peace, kedamaian, health, kesehatan, dan happiness, dan kebahagiaan. Here di sini. Love dari yang mengirimkan love, salam dari Aunt Dini, dari Tante Dini. Oke, pertanyaannya adalah anak-anak, the purpose of the text is, apa tujuan dari teks ini? Seperti yang kita lihat di isi greeting card adalah anak-anak adalah kita bisa lihat di situ ada may you always find peace. Semoga kamu selalu menemukan kedamaian, health, kebahagiaan, dan happiness, dan kebahagiaan di sini. Maksudnya di rumah yang baru ya anak. Maka jawaban yang paling cocok yang mana anak-anak? Kalau A adalah describe, menggambarkan rumah baru. Kayaknya tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada kalimat atau kata yang menggambarkan rumah baru. B, to pray for someone's luck, berdoa untuk keberuntungan seseorang, berdoa untuk keberuntungan seseorang. Yang C adalah to wish a happy life in a new house. To wish itu berharap, berdoa agar seseorang itu bahagia, memiliki kehidupan yang bahagia di rumah yang baru. Apakah itu anak-anak? D, to congratulate someone, untuk memberikan ucapan selamat pada seseorang on buying a new house, atas pembelian rumah yang baru. Kita bisa pilih anak-anak A, B, C, D, mana yang lebih cocok, yang sesuai dengan kalimat may you always find peace, health, and happiness here. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kalian, apakah A, B, C, atau D. Oke, masih dengan teks greeting card yang sama seperti tadi anak-anak. Pertanyaannya adalah from the text, dari teks itu, we know that, kita tahu bahwa Handy adalah Dini's bla bla bla. Handy itu apanya Tante Dini ya. Kalau itu kan Tante Dini ya. Handy itu siapa? Hubungannya apa dengan Tante Dini? Handy itu. A adalah teman, friend. B adalah neighbor, tetangga. C adalah nephew, keponakan laki-laki. Dan D adalah son, anak laki-laki. Silakan dipilih. Kalau itu adalah Tante Dini, berarti Handy apanya Tante Dini. Okay, next is let's take a look at the following text carefully. Mari kita simak teks ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti anak-anak. Oke, kita mulai. Let's start now. Raditya is standing in front of the class. Raditya sedang berdiri di depan kelas. He is holding a picture of his favorite things. Dia sedang memegang gambar benda-benda favoritnya. Kemudian dia menyapa, hello friends. Halo teman-teman, today I'm going to tell you about my favorite things. Saat ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang benda-benda favoritku. Actually, there are several things in my bedroom. Sebenarnya ada beberapa benda di tempat tidur saya. There are pictures on the wall, a radio, a computer, a yellow desk lamp, and a blue carpet. Ada gambar-gambar di dinding, sebuah radio, sebuah komputer, sebuah lampu duduk meja berwarna kuning, dan sebuah karpet warna biru. There are some other things that I like. Ada beberapa benda yang saya sukai. I like my pocket camera, red bag, and toy cars. Aku suka kamera saku,
sakuku, red bag, tas merah, and toy cars, dan mainan mobil anak-anak. But the thing I like the most is this one. Tapi barang atau benda yang paling saya sukai adalah yang ini. It is my cell phone. Itu adalah HP ku. My father bought it for me last month. My father bought it me for last month. Ayahku membelikan HP itu untukku bulan lalu. It is small, it is white, it has numbers and letters. HP itu kecil, warna putih, dan memiliki angka-angka dan juga huruf-huruf. I can use it to type and send short messages. Aku bisa menggunakan HP itu untuk mengetik dan mengirim pesan-pesan pendek. I can talk to my family and friends. Aku bisa berbicara dengan keluargaku dan teman-temanku who live far away, yang tinggal berjauhan. It can help me do my homework. HP itu bisa membantu aku mengerjakan PR. I can read a lot of useful information in the internet. Aku bisa membaca banyak informasi bermanfaat di internet. I bring it everywhere I go. Aku membawa HP itu kemanapun aku pergi. Itulah anak-anak terjemahan dan pemahaman tentang teks tentang itu, tentang Raditya. Pertanyaannya adalah, what is the topic of the text? What is the topic of the text? Apakah topik dari teks itu anak-anak? A. Raditya's favorite thing. Benda-benda kesukaan Raditya. B. Raditya's favorite class. Kelas favorit Raditya. C. Raditya's favorite friends. Teman-teman favorit Raditya. D. Raditya's favorite bedroom. Kamar tidur favorit Raditya. Saya kira jelas anak-anak tadi membahas tentang kebanyakan tentang benda-benda dan barang-barang. Silakan dicek mana yang cocok jawaban di antara A, B, C, D. Good luck. Oke anak-anak, masih dengan teks yang sama yang seperti tadi sudah Bapak terjemahkan dan gambarkan. Pertanyaannya berbeda anak, silakan disimak di sini. It is small, white, and it has numbers and letters. Benda itu kecil, warnanya putih, dan benda itu memiliki angka dan huruf-huruf. Are the description of the writers adalah gambaran benda apa anak-anak yang dimiliki penulis. Kira-kira penulis memiliki benda apa yang gambarannya adalah kecil, putih, punya angka, dan punya huruf. Silakan dicek di deskripsi di teks anak-anak. Silakan ditebak. Good luck. Oke anak-anak, masih dengan teks yang sama, tapi pertanyaannya adalah kalian diminta untuk mengisi bagian-bagian kosong dalam kalimat itu. Ada 3 bagian kosong anak-anak yang harus kalian isi. Silakan mengisi dengan kata kerja yang tepat. Silakan melihat di paragraf terakhir anak-anak. Paragraf terakhir itu akan bisa membantu kalian mengisi bagian-bagian kosong dari kalimat itu. Silakan kita mulai dari I can use it to type and send short messages. Aku bisa menggunakan HP itu untuk mengetik dan mengirim pesan pendek. I can talk to my family or friends. Aku bisa bicara dengan keluargaku dan teman-temanku who live far away, yang tinggal berjauhan. It can help me do my homework. HP itu bisa membantu aku mengerjakan PR. I can read a lot of useful information in the internet. Aku bisa membaca banyak informasi bermanfaat di internet. I bring it everywhere I go. Aku bisa membawa HP itu kemanapun aku pergi. Kira-kira 3 bagian kosong dalam kalimat itu isinya apa anak? Silakan diisi dengan benar. Baiklah anak-anak, kita beralih ke teks recount, yaitu teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi di waktu lampau. Karena kejadian lampau anak, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk yang kedua, yaitu verb to. Mari kita simak dengan baik-baik. Let me remind you of my experience during an earthquake last week. Izinkan aku mengingatkan pada kalian tentang pengalamanku selama gempa bumi minggu yang lalu. When the earthquake happens, I was in my car. Ketika gempa bumi terjadi, aku ada di dalam mobilku. I was driving home from my vacation to Bali. Saat itu aku sedang mengemudi mobil menuju pulang ke rumah dari liburan di Bali. Suddenly my car lurched to one side to the left. Tiba-tiba mobilku meluncur ke sisi yang lain, yaitu ke arah kiri. I thought I got a flat tire.
Aku pikir ban mobilku kempes. I did not know that it was an earthquake. Aku tidak tahu kalau itu adalah gempa bumi. I know it was an earthquake when I saw some telephone and electricity poles falling down to the ground like matchsticks. I knew it was an earthquake. Aku tahu itu adalah gempa bumi when I saw some telephone, ketika aku melihat beberapa telepon and electricity poles, ketika aku melihat beberapa tiang telepon dan listrik falling down, berjatuhan atau tumbang to the ground ke tanah, like matchsticks, seperti batang korek api. Then I saw a lot of rocks tumbling across the road. Lalu aku lihat banyak batu yang berjatuhan di jalan-jalan. I was trapped by the rock. Aku terperangkap oleh batu-batu itu. Even I could not move my car at all. Bahkan aku tidak bisa memindahkan atau menggerakkan mobilku sama sekali. There were rocks everywhere. Ada batu-batu di mana-mana. There was nothing I could do. Tidak ada yang bisa aku lakukan, but left the car, tapi meninggalkan mobil and walked along the way to my house, dan berjalan sepanjang jalan menuju rumahku in the town, di kota itu. When I reached my town, ketika aku sampai di kotaku, I was so surprised that aku begitu terkejut. There was almost nothing left. Hampir tidak ada yang tersisa. There was almost nothing left. Hampir tidak ada yang tersisa. The earthquake made a lot of damage to my town. Gempa bumi itu membuat banyak kerusakan pada kotaku. Although nothing was left, meskipun tidak ada yang tersisa, I thank God that nobody was seriously injured. Aku bersyukur pada Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang terluka dengan serius. Begitulah anak-anak terjemahan gambaran dari teks recount tentang earthquake, gempa bumi. Pertanyaannya adalah, bla 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 is the topic of the text above. Adalah topik dari teks di atas. Berarti anak-anak kalian ditanyakan kira-kira topik teks itu yang cocok apa? Silakan dibaca lagi, cari kata-kata yang merupakan clue atau kata-kata kunci sehingga bisa menjadikan jawaban Anda benar. Silakan untuk menjawab dengan baik. Pertanyaan berikut tentang teks gempa bumi tadi, anak-anak. Kita lihat di pertanyaannya. From the text we know that, dari teks kita tahu bahwa jenis pertanyaan ini adalah silakan dipilih pernyataan A, B, C, D yang benar sesuai dengan teks. Kita lihat jawaban A. The earthquake happens when he was driving home. Gempa bumi terjadi ketika dia sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah. B. The writer could move his car easily. Penulis bisa menggerakkan atau memindahkan mobilnya dengan mudah. C. There were some people seriously injured. Ada beberapa orang yang terluka dengan serius. D. The writer pushed the car home. Penulis mendorong mobilnya sampai pulang ke rumah. Kira-kira jawaban yang paling benar yang mana, anak? Di antara A, B, C, dan D. Masih dengan teks yang sama tadi, yaitu tentang gempa bumi atau earthquake. Pertanyaannya adalah, kalian diuji kata sambung mana yang paling cocok untuk mengisi bagian kosong dari kalimat ini. Kita lihat, anak. From the text we know that, dari teks kita tahu bahwa the writer tried to move his car. Penulis mencoba untuk menggerakkan mobilnya, bla bla bla. He couldn't do it. Dia tidak bisa melakukannya because he was trapped by the rock. Karena dia terperangkap oleh batu-batu. Pertanyaannya adalah, the suitable conjunction for the sentence above is, kata sambung yang sesuai untuk kalimat di atas adalah A. Also juga, B. And dan, C. But tetapi, D. Or atau. Mana yang paling cocok anak-anak? Baiklah anak-anak, ini adalah text procedure atau procedure text yang menceritakan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Judulnya adalah How to Make Healthy Juice, bagaimana membuat jus sehat.
Ingredients, bahan-bahannya adalah 3 celery stalks, 3 batang seledri, half cucumber, setengah ketimun, cut into pieces, potong kecil-kecil, 1 apple, cut into pieces, potong kecil-kecil, and 1 pear, 1 buah pir, cut into pieces, potong kecil-kecil. Steps, langkah-langkahnya membuat anak-anak, cut all the ingredients into small pieces and put them in a blender. Potong semua bahan-bahan menjadi kecil-kecil and put them dan taruh mereka semuanya ke dalam blender. Turn on the blender, nyalakan blender, wait until all the ingredients are soft. Nyalakan blender sampai semua bahan-bahan soft, lembut. After softening, serve the juice. Setelah melembutkan semua bahan-bahan, serve the juice, sajikan jus itu. If you want a waste-free drink, use a sieve. Jika kamu ingin minuman yang bebas dari kotoran-kotoran kecil, use a sieve. Gunakan saringan anak-anak. Add a few drops of lemon. Gunakan beberapa tetes jeruk lemon. Pertanyaannya adalah, what is or what are benefits about making healthy juice above? Apakah manfaat-manfaatnya tentang membuat jus sehat di atas? A. To make your muscle strong, untuk membuat otot-otot Anda kuat. B. To make your body fat, membuat badan Anda fat, gemuk ya. C. To make your body slim, fresh, and keep tension stable, membuat badan Anda langsing, segar, dan menjaga tensi darah Anda stabil. D. To make your hair black, dia adalah membuat rambut Anda menjadi hitam. Silakan dipilih mana yang benar. Masih sama dengan teks procedure tadi anak, procedure text. Pertanyaannya adalah, the steps of making healthy juice are, langkah-langkah untuk membuat jus yang sehat adalah, cut all the ingredients, potong semua bahan-bahan into small pieces, menjadi kecil-kecil, and put them in a blender, dan taruhlah semua ke dalam blender. Dan lalu, turn on the blender, wait until all the ingredients are soft. Nah, nyalakan blender dan tunggu sampai semua bahan-bahannya lembut. After softening, setelah melembutkan tadi, serve the juice, hidangkan, sajikan minuman jus tadi. If you want a waste-free drink, use a sieve. Jika kamu ingin minuman yang bebas dari kotoran-kotoran, gunakan saringan anak-anak. The statement before is, pernyataan itu true atau false anak-anak, benar atau salah. True atau benar, false itu salah. Mana yang betul, true atau false? Masih tentang text procedure atau procedure text tadi, pertanyaannya adalah, cut all the ingredients into small pieces, potong semua bahan-bahan ke dalam menjadi kecil-kecil. Kata ingredients yang digarisbawahi, the similar of the underlined word, kata yang sama atau sinonim dari kata yang digarisbawahi adalah elements. Anak-anak, apakah true, benar, atau false atau salah jika kata ingredients itu sinonimnya adalah, padanan katanya adalah elements. Elements itu unsur. Apakah ingredients itu sama dengan elements? True, benar, false, atau salah? Oke anak-anak, kita beralih ke teks narrative atau storytelling, cerita lampu anak-anak. Long, long ago, when the gods and the goddesses used to mingle in the affairs of mortals, dulu ketika para dewa dan dewi biasa berbaur dalam urusan manusia, there was a small kingdom on the slope of Mount Wayang in West Java. Ada sebuah kerajaan kecil di lereng gunung Wayang di Jawa Barat. The king named Sang Prabu, rajanya namanya Sang Prabu, was a wise man, seorang yang bijaksana. He had an only daughter called Princess Teja Nirmala. Beliau memiliki satu-satunya anak perempuan yang dinamakan Putri Teja Nirmala, who was famous for her beauty, but she was not married. Yang terkenal akan kecantikannya dan beliau belum menikah.
One day, suatu hari sang Prabu made up his mind to settle the matter by a show of strength. Suatu hari, sang Prabu memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan membuat sebuah pertunjukan kekuatan, semacam sayembara anak-anak. After that, setelah itu, the Prince of Blambangan named Raden Begawan had won the competition. Setelah itu, Pangeran Blambangan namanya Raden Begawan telah memenangkan sayembara atau kompetisi itu. Unfortunately, sayangnya the wicked fairy, peri yang jahat, Princess Segara namanya, Putri Segara namanya, fell in love with Raden Begawan, jatuh cinta dengan Raden Begawan, and used magic power to render him unconscious, dan menggunakan kekuatan magicnya untuk membuat Raden Begawan pingsan, and he forgot his wedding, dan Raden Begawan lupa dengan pernikahannya. When Sang Prabu was searching, ketika Sang Prabu sedang mencari-cari, Raden Begawan saw him. Raden Begawan melihat Sang Prabu, and soon realized that he had been enchanted by the wicked fairy. Lalu Raden Begawan segera sadar bahwa beliau telah disihir oleh peri yang jahat. The fairy could not accept this. Peri itu tidak bisa menerima hal ini, so she killed Raden Begawan. Lalu peri itu membunuh Raden Begawan. When Princess Teja Nirmala heard this, she was very sad. Ketika Putri Teja Nirmala mendengar hal ini, beliau sangat sedih. So a nice fairy took her to the Kayangan. Lalu seorang peri yang sangat baik membawanya ke Kayangan untuk memberikan penghiburan. Pertanyaannya adalah, the fairy could not accept this, so she killed Raden Begawan. From the sentence we know that, dari kalimat itu kita tahu bahwa Raden Begawan was killed. Raden Begawan dibunuh because of the wicked fairy. Raden Begawan dibunuh oleh peri jahat. Pernyataan ini betul, true, ataukah salah, false, anak-anak? Oke, pertanyaan berikut masih dengan teks yang sama tadi tentang Raden Begawan, anak-anak. Pertanyaan berikutnya adalah, why the wicked fairy used her magic to make Raden Begawan unconscious? Mengapa peri jahat itu menggunakan kekuatan magicnya untuk membuat Raden Begawan pingsan, anak-anak? Jawaban yang mana yang betul? A. She didn't like Raden Begawan. Dia tidak suka Raden Begawan. B. She fell in love with Raden Begawan. Dia jatuh cinta dengan Raden Begawan. C. She didn't want Raden Prabu marry the princess. Dia tidak ingin Raden Prabu menikahi putri itu. D. She didn't want the Prince of Blambangan marry the princess. Dia tidak ingin Pangeran Blambangan menikahi putri itu. Mana dua jawaban yang betul, anak-anak? Kita sampai pada tes rujukan atau mencari kata asli, anak-anak. Raden Begawan saw him. Raden Begawan melihat beliau, and soon realized that he had been enchanted by the wicked fairy. Dan kemudian beliau sadar bahwa dia telah disihir oleh peri jahat. Raden Begawan saw him. Raden Begawan melihat beliau. Beliau itu siapa, anak-anak? A. Sang Prabu. B. Raden Begawan. C. Prince of Blambangan. D. Princess Teja Nirmala's father, ayah dari Putri Teja Nirmala. Mana dua jawaban yang betul, anak-anak? Berikutnya adalah teks tentang percakapan anak-anak. Kita lihat antara Aisyah dan Riri. Percakapan Aisyah dan Riri. Pertanyaan adalah, what is the relationship between Aisyah and Riri ya? Apa hubungan antara Aisyah dan Riri, anak-anak, dalam percakapan itu? Apakah A. sister, B. close friend, teman dekat, C. classmate, teman sekelas, D. friend? Silakan pilih 3 jawaban yang sesuai. Mana apakah hubungan antara Aisyah dan Riri? Masih tentang teks percakapan, anak-anak. Which expression, ungkapan yang mana, show the similar statement,
menunjukkan pernyataan yang sama. Mana di antara A, B, C, D yang punya arti sama, anak-anak? A. Riri's father got sick. Ayah Riri sakit. B. Aisyah doesn't accompany her mom at the hospital. Aisyah nggak menemani ibunya di rumah sakit. C. Aisyah's dad got cancer. Ayahnya Aisyah menderita kanker. D. Riri's dad gets medical care. Ayah Riri mendapatkan perawatan kesehatan. Mana di antara dua jawaban itu yang memiliki pernyataan yang sama? Oke, anak-anak, kita sampai pada teks yang berbeda, yaitu teks report. Judulnya adalah lightning. Lightning is one of the nature's most dangerous phenomenon. Petir adalah salah satu fenomena alam yang paling berbahaya. It is a sudden, violent flash of electricity. Itu adalah kilatan listrik yang tiba-tiba dan dahsyat between a cloud and the ground, antara awan dan tanah, or from cloud to cloud, atau dari awan ke awan. A lightning flash or bolt can be several miles long. Kilatan petir bisa mencapai beberapa mil panjangnya. It is so hot with an average temperature of 34,000 centigrade. Kilatan itu begitu panas dengan rata-rata suhunya 34.000 derajat Celcius. That the air around it, sehingga udara di sekitarnya suddenly expands, tiba-tiba mengembang with a loud blast, dengan ledakan yang keras. This is the thunder we hear. Ini kita namakan thunder atau petir atau halilintar yang kita dengar. Lightning occurs in hot, wet storms. Petir terjadi dalam badai yang panas dan basah. Moist air is driven up to a great height. Udara lembab didorong ke ketinggian yang luar biasa. It forms a type of cloud called cumulonimbus. Itu membentuk semacam awan yang dinamakan cumulonimbus. When the cloud rises high enough, ketika awan itu naik cukup tinggi, the moisture freezes and ice crystals and snowflakes are formed. Kelembaban itu membeku dan es kristal dan serpian salju terbentuk. This begin to fall, ini mulai jatuh, turning to rain, berubah menjadi hujan on the way down ke arah bawah. This rain meets more moist air rising. Hujan ini bertemu dengan lebih banyak kelembapan udara yang naik, and it is the friction between them, dan ini terjadi gesekan di antara mereka, which produces static electricity, yang menghasilkan, gesekan itu menghasilkan listrik statis. When a cloud is fully charged, ketika awan itu telah di-charge dengan penuh with this electricity, dengan listrik ini, it discharges it as a lightning flash. Ia mengeluarkannya sebagai kilatan petir. Itulah anak-anak cerita tentang atau gambaran tentang lightning. Pertanyaan adalah, lightning occurs in hot, wet storms in paragraph 2. What is the closest meaning to the idyllic word? Apa kata yang memiliki kata sama atau sinonim dari kata lightning, anak-anak? Apakah candle, torch, flash, thunder? The suitable option is, pilihan yang sesuai adalah ada dua jawaban yang memiliki kata sama dengan kata lightning. Pilihlah atau A, B, C, atau D, anak-anak. Oke, baiklah anak-anak, apa pertanyaan berikut masih ada hubungannya dengan lightning, ya, dengan kilatan, ya, kilat, ya. What will happen when the clouds rise highly? Apa yang terjadi ketika awan naik dengan tingginya di awan, di langit, ya? Apa yang terjadi anak-anak ketika awan itu naik ke ketinggian yang sangat tinggi? Ada tiga jawaban yang cocok anak-anak. Silakan dilihat di paragraf kedua atau paragraf terakhir.
Itu yang menceritakan atau menggambarkan tentang apa yang terjadi ketika clouds atau awan naik sangat tinggi. Apakah A, the moisture freezes, kelembapan membeku, B, ice crystals are formed, kristal es terbentuk, C, snowflakes are formed, serpihan salju terbentuk, D, snow falls and turn rains. Salju turun dan berubah menjadi hujan. Ada 3 jawaban yang cocok anak-anak. Silakan dipilih. Oke, masih tentang teks yang sama, teks report tentang lightning, anak-anak. Pertanyaannya adalah, what is the main idea of the first paragraph? Apa ide utama, pikiran utama dari paragraf pertama? Ada 2 jawaban yang mirip anak-anak, yang sama. Silakan dipilih mana 2 jawaban yang sama di ABCD itu. Okay, here's for all of you the song. Let me try to sing. Okay, let's sing along with me. I love you, Daddy. Daddy, you know how much I love you. I need you forever. I'll stay by your side. Daddy, oh daddy, I won't always with you, but I never stop trying to be your number one. You understand me, you teach me how to pray, and you play the game I love to play. I have no fear here, whenever near you. You guide me through the darkest night. I love you, Daddy. You are my hero, and you always is my dream. I love you, Daddy, oh Daddy. You are my superstar. Okay, this is the song. The title is I Love You, Daddy. Maybe there are some difficult words. Daddy is ayah, need membutuhkan, memerlukan, kemudian never stop trying, tidak akan pernah mencoba. To be, untuk menjadi, number one, selalu nomor satu. You understand, memahami. You teach me, engkau mengajari aku. Kemudian ada lagi, I have no fear, aku tidak punya rasa takut. Here di sini, whenever near you, ketika berada dekat ayah. You guide me through. Ayah selalu guide me, selalu menunjukkan aku through, menuju the darkness night, malam yang gelap. Guide itu bisa punya arti membimbing ya. I love you, Daddy, aku mencintai kamu, ayah. You are my hero, engkau adalah pahlawanku. And always in my dream, dan selalu dalam impianku. I love you, Daddy, aku mencintai engkau, ayah. You are my superstar. Engkau adalah superstarku. Pertanyaannya adalah, what is the topic of the text? Apa topik dari teks itu? Ada 2 jawaban anak-anak yang cocok untuk dipilih di antara A, B, C, D. Oke, masih dengan lagu tadi anak-anak. Pertanyaannya adalah, you understand me. Di garis bawah anak-anak, apa maksud you understand me itu di garis bawah? Why does the writer write the underlined sentence above? It is because, kenapa penulis menulis kata yang di garis bawah di atas, itu dikarenakan pertanyaannya itu adalah, apa anak-anak pelajaran yang berharga yang diberikan oleh seorang ayah kepada kamu atau kepada dia. Kira-kira ada jawaban-jawaban yang bisa kalian pilih. Ada 2 jawaban yang cocok di antara ABCD. Silakan dipilih yang mana yang benar. Oke, di sini ada sebuah pengumuman anak-anak. Kita lihat. As it is already mentioned in the information board, seperti yang sudah disebutkan di papan informasi, there will be a slight change. Akan ada sedikit perubahan in the visiting hours, dalam jam berkunjung atau jadwal berkunjung.
The schedule can be seen on the information board of zero floor. The schedule can be seen on the information board of zero floor. Jadwal dapat dilihat di papan informasi di lantai 0, anak-anak. We would also like to remind you to keep our hospital environment clean and safe. Anda untuk menjaga, jadi kita diminta untuk menjaga lingkungan rumah sakit tetap bersih dan aman. Itulah maksud dari informasi tadi. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu? Apa tujuan dari teks pengumuman itu? Ada dua pertanyaan yang benar, anak-anak. Ada dua pertanyaan benar, silakan dipilih. A, to announce about the change of visiting hours, mengumumkan tentang perubahan jam berkunjung. B, to see the cancellation of the visitation, melihat pembatalan kunjungan. C, to announce the new schedule of visitation, mengumumkan jadwal baru dari kunjungan. D, to keep our hospital environment clean and safe, menjaga lingkungan rumah sakit kita bersih dan aman. Mana dua jawaban yang cocok yang merupakan tujuan dari teks pengumuman tadi? Masih tentang teks pengumuman tadi, anak-anak, pertanyaan adalah, what is the text about? Teks itu tentang apa, anak-anak? Dari pengumuman tadi, kira-kira fokusnya yang penting adalah tentang apa? A, the change of visiting hour, perubahan jam kunjungan. B, the cancellation of the visitation, pembatalan kunjungan. C, the new schedule of visitation, jadwal baru kunjungan. D, keeping the environment clean and safe, menjaga lingkungan bersih dan aman. Ada dua jawaban yang harus kalian pilih, mana dua jawaban yang cocok, yang merupakan jawaban dari what is the text about? Teks itu tentang apa? Oke, kita sampai pada teks procedure ya. For the first method, untuk cara yang pertama, connect your cell phone to the TV with a cable. Sambungkan ponsel ke TV dengan kabel. You don't need any additional application for this method. Kamu tidak perlu aplikasi tambahan untuk cara ini. What you need to answer is your cell phone cable port. What you need to answer is your cell phone cable port. Yang perlu Anda jawab adalah port kabel ponsel Anda. There are two types of cables that you can use. Ada dua jenis kabel yang bisa Anda gunakan. Namely, yaitu micro HDML, micro HDML to HDML, and MHL cables, yaitu kabel mikro HDML ke HDML dan WMHL, which have a micro USB to HDML connection, yang memiliki koneksi micro USB to HDML. To get this cable, untuk mendapatkan kabel ini, is quite easy because once again, cukup mudah karena sekali lagi, this tool is widely available in well-known marketplaces in Indonesia. This tool is widely available in well-known marketplaces in Indonesia. Kabel ini cukup mudah karena sekali lagi alat ini sudah banyak tersedia di marketplace ternama di Indonesia. Once you have the cable, setelah Anda memiliki kabel, the next step is very easy. Langkah selanjutnya sangat mudah. Here are the steps. Berikutnya adalah langkah-langkahnya. Make sure the TV is turned off. Pastikan TV dimatikan. Then plug the micro cable into the hole where you normally charge your HP battery. Kemudian colokkan kabel mikro ke lubang tempat Anda biasanya mengisi daya baterai HP.
and the other end, dan ujung kabel lainnya of the cable plugs into the HDMI port on the TV. Dan ujung kabel lainnya dicolokkan ke port HDMI di TV. Turn the TV back on. Hidupkan kembali TV. When the notification appears on the cell phone, saat muncul notifikasi di ponsel, check the option HDMI connection. Saat muncul notifikasi di ponsel, centang atau periksa opsi koneksi HDMI. Dan langkah selesai. Now you can enjoy a cell phone with a wider screen. Kini Anda bisa menikmati ponsel dengan layar lebih lebar. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of the text? What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu, anak-anak? Silakan dipilih. Masih tentang teks prosedur tadi, anak-anak. Pertanyaannya adalah which statement, pernyataan yang mana, is true, yang benar, about the instruction, yang benar tentang perintah atau petunjuk tadi. Silakan dipilih jawaban yang betul. A. We can enjoy connecting our phone to the TV without a cable by 5 parts. Kita bisa menikmati menghubungkan telepon kita ke TV tanpa kabel 5 bagian. B. We use micro HDMI and MHL cables to connect our cell phone and TV. Kita menggunakan kabel micro HDMI dan MHL untuk menghubungkan cellphone kita dan TV. C. We have to be certain and full cellphone batteries to connect our cellphone and TV. Kita harus yakin akan baterai cellphone kita penuh untuk menghubungkan ke HP kita, menghubungkan HP kita dan TV. D. We can use all type cables to connect our cellphone and TV. Kita bisa menggunakan semua jenis kabel untuk menghubungkan HP kita dan TV. Mana jawaban yang paling betul, anak-anak, di antara A, B, C, D? Baiklah, masih tentang teks yang sama, teks prosedur tadi. Pertanyaannya sebaliknya ialah, which statement is not true? Pernyataan mana yang salah about the instruction? Mana pernyataan yang salah tentang instruksi tadi, anak-anak? Silakan cek di instruksinya mana yang salah di ABCD itu. Oke, teks percakapan. Kita lihat teks percakapan, anak. Pertanyaannya adalah, Linda and Ratna take place their dialogue at their home. Linda dan Ratna, percakapan itu terjadi di rumah. Jadi percakapan Linda dan Ratna itu percakapannya terjadi di rumah. Apakah A, false, salah, B, benar, C, false and true, salah dan benar, D, tidak ada jawaban. Silakan dipilih. Masih tentang percakapan, pertanyaannya adalah, I can't remember, aku nggak ingat. The expression has the similar meaning. Ungkapan itu memiliki arti sama dengan I'm not able to remember. Aku tidak bisa mengingat. Apakah I can't remember itu punya arti sama dengan I'm not able to remember? Jawabannya false, salah, B, true, benar, C, true and false, benar dan salah, D, no answer, tidak ada jawaban. Silakan pilih mana yang benar, A, B, C, atau D. Oke, baiklah anak-anak, kita beralih ke teks report yang lain, yaitu Turki Syria earthquake, gempa bumi Turki Syria yang sangat menggemparkan di Jakarta Raya ini. Untuk lebih detail, silakan anak-anak melihat terjemahnya yang ada di slide berikutnya. Silakan dicek anak-anak, silakan belajar melalui Google Translate. Namun Bapak sudah membantu terjemahnya ada di slide berikutnya. Silakan disimak di slide berikutnya. Oke, baiklah anak-anak, ini adalah terjemahan dari teks yang tadi, yang sebelumnya, tentang gempa yang dahsyat di Turki dan Syria. Silakan dicermati terjemahannya tiap paragraf, sudah Bapak sediakan di sini. Selamat mempelajari. Berikutnya anak-anak, ini ada teks sambungan dari teks yang pertama, memang teksnya ini panjang sekali.
Tapi enggak apalah, ini adalah latihan anak-anak untuk literasi. Adapun untuk terjemahnya, Bapak berikan di bawahnya. Bapak berikan di bawahnya terjemahnya. Pertanyaannya adalah true atau false, benar atau salah. The topic of the text is a strong earthquake has devastated Turkey and Syria near the border. Topik dari teks itu adalah gempa bumi yang kuat telah mengguncang atau menghancurkan Turki dan Syria dekat perbatasan. Betul atau salah anak-anak? Bahwa topik dari teks ini adalah gempa bumi yang kuat telah merusakkan atau menghancurkan Turki dan Syria di dekat perbatasan. Betul, true, ataukah salah, false? Ini adalah terjemahan tadi, anak, terjemahan dari teks sambungan yang kedua tadi, terjemahannya. Silakan dipelajari dulu sebelum anak menjawab true atau false tadi. Pertanyaan tentang gempa Turki Suria. Turkish and Syrian earthquake survivors have to fight against both its destructions and the autumn condition. Apakah betul true atau false salah bahwa korban gempa Turki dan Suriah harus berjuang melawan kehancuran dan kondisi musim gugur? Korban gempa Turki dan Suriah harus berjuang melawan kehancuran dan kondisi musim gugur. Pernyataannya betul, true, ataukah false, salah anak-anak? Pertanyaan masih tentang gempa Turki dan Syria. Betul apa salah anak-anak? The main idea of the third paragraph is the UN has mobilized various assistance to Turkish and Syrian earthquake victims. Apakah betul atau salah? Pokok pikiran paragraf ketiga adalah PBB telah mengerahkan berbagai bantuan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Pokok pikiran paragraf ketiga adalah PBB telah mengerahkan berbagai bantuan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Apakah true, benar, atau salah, false? Oke, pertanyaan berikutnya adalah masih tentang true dan false, anak-anak. Masih tentang true dan false. Benar atau salah? The United Nations and its agencies are deploying disaster assessment experts. The underlined word can be replaced with, artinya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya sedang mengerahkan para ahli penilaian bencana. Kata yang digarisbawahi dapat diganti dengan apakah arti kata deploying yang artinya mengerahkan. Kata mengerahkan itu punya arti sama dengan kata yang apa di A, B, C, D, anak-anak? Oke, kita sampai pada teks yang berbentuk chart atau tabel, anak-anak. Pertanyaannya adalah, based on the chart, berdasarkan pada tabel, we can conclude that kita bisa menyimpulkan bahwa A, the number of visitors to the library every month is uncertain. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap bulan tidak pasti. B, the highest increase in the number of visitors occur in April. Yang paling tinggi terjadi pengunjungnya adalah di bulan April. The highest increase maksudnya peningkatan tertinggi dalam jumlah kunjungan terjadi di bulan April. C, the largest decrease in the number of visitors occur in March. Yang C adalah penurunan yang paling terbesar dalam jumlah pengunjung terjadi di bulan Maret. D, the number of visitors to the library is always increasing. Jumlah pengunjung di perpustakaan itu selalu meningkat. Mana pernyataan yang betul sesuai dengan tabel itu? Pertanyaan masih terkait dengan tabel tadi, the number of visitors to the library at SMP Global, jumlah pengunjung perpustakaan di SMP Global, anak-anak. The chart above is intended to, pertanyaannya adalah the chart above is intended to, tabel di atas atau tabel di samping dimaksudkan, ditujukan untuk A, to show the number of books borrowed by the students of SMP Global,
menunjukkan jumlah buku yang dipinjam oleh siswa SMP Global. B. To show the number of students who have borrowed books in the library, menunjukkan jumlah siswa yang telah meminjam buku di perpustakaan. C. To show the number of visitors to the library at SMP Global, menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan di SMP Global. D. To show the number of reading collections in the library at SMP Global, menunjukkan jumlah koleksi bacaan di perpustakaan SMP Global. Mana yang paling sesuai anak-anak dari gambar tabel itu? Oke anak-anak, kita lihat ada notice pengumuman and name, pengumuman tentang peringatan Hari Bumi. It is a notice of commemorating Earth Day at our school. Ini adalah sebuah pengumuman tentang memperingati Hari Bumi di sekolah kita. Based on the notice, berdasarkan pada pengumuman itu, there are some activities, ada beberapa aktivitas that all the school members, yang mana semua anggota sekolah, warga sekolah, should do, harus lakukan. Which are the following activities? Mana dari aktivitas berikut that can save our earth, yang bisa menyelamatkan bumi anak-anak? Satu, we should plant trees and use less water. Kita seharusnya menanam pohon dan menggunakan air lebih sedikit atau menghemat air. Two, we should create a zero waste by doing 3R. Kita seharusnya menciptakan sampah nol atau tidak menciptakan sampah sekali dengan melakukan 3R. Three, we shouldn't pick up litter. Kita seharusnya tidak mengambil sampah-sampah yang berserakan. 4, we shouldn't waste water. Kita seharusnya tidak waste water, membuang air sembarangan, atau kita harus hemat air. Kita seharusnya tidak waste water. Kita seharusnya tidak membuang-buang air ya. Mana di antara A, B, C, D itu yang benar anak-anak? Mana aktivitas yang bisa menyelamatkan bumi kita? Masih tentang pengumuman tentang Hari Bumi. Pertanyaannya adalah, on Earth Day, pada Hari Bumi, we learn that we should reduce. Kita belajar bahwa kita seharusnya mengurangi, reuse, menggunakan kembali, and recycle, dan mendaur ulang, to take care of our Earth, untuk merawat bumi kita. The underlined word refers to, pertanyaannya adalah kata yang di garis bawah itu merujuk pada kata apa? Siapakah we itu? Siapakah kita itu anak-anak? Silakan diterka sesuai dengan pemahaman Anda pada pengumuman itu. Oke, kita masuk pada text label. Text label, based on the label, berdasarkan pada label, it can make us, itu bisa membuat kita apa anak-anak? Dengan melihat label itu, kita bisa apa anak-anak? Itu bisa membuat kita mendapatkan apa dari melihat label itu. Kita lihat di sini ada milk calcium, kalsium susu, dietary supplement diet, 600 mg, 100 soft gels, bla bla bla. Silakan dilihat di sini anak, ada supplement facts, serving size, kemudian ada juga amount per one soft gel, vitamin D, calcium, zinc, daily values has not been established, nilai harian belum ditetapkan, other ingredients, bahan-bahan lain, gelatin, glycerin, purified water, direction, petunjuk as a dietary supplement, sebagai suplemen diet, take one soft gel, konsumsi satu soft gel aja for adults, untuk orang dewasa setiap hari, daily, manufactured, diproduksi untuk atau diproduksi for, manufacture for new health products too. Walnut CA 91789 made in USA. Expired date itu adalah tanggal kadaluarsanya anak-anak. Oke, perhatikan dengan melihat label ini, label itu bisa membuat kita apa anak-anak? Kira-kira silakan dipikirkan. Apa tujuan dari label ini gitu? Apa tujuan atau maksud dari membaca label ini? Oke, masih tentang text label tadi. Pertanyaan adalah when would it be best? When would it be best? Kapan yang terbaik to consume, mengkonsumsi produk itu?
kapan yang terbaik untuk mengkonsumsi produk itu. Silakan lihat di expiry date-nya. Oke, kita ke teks yang lain. Kita baca, ini ada semacam teks iklan. Have you filled your day with useful information? Telah Anda mengisi hari-hari Anda dengan informasi yang bermanfaat? Don't miss any actual domestic and world news, dengan ketinggalan dengan berita-berita domestik dan dunia yang aktual. Don't waste your day, jangan buang-buang waktu harimu by reading spams, dengan membacanya. Now you can read Neko Pencil updated information from your smartphone. Karena sekarang Anda bisa membaca Neko Pencil, ada sebuah informasi yang update dari smartphone Anda. It provides you with fresh, interesting, complete, and trustworthy news. Ini menyediakan Anda berita-berita yang lengkap, menarik, bisa dipercaya, dan fresh. Just download Neko Pencil from the application. Download saja Neko Pencil dari aplikasi. You can read any news you like. Anda bisa membaca apapun berita yang kamu sukai. Pertanyaannya adalah, what is Neko Pencil? Apakah itu Neko Pencil? Masih tentang iklan Neko Pencil, anak-anak. Pertanyaannya adalah, people are interested to download the application because, orang-orang tertarik mendownload aplikasi itu karena bla bla bla. A. Providing news is easy, menjadikan berita itu mudah. B. Providing news is simple, menjadikan berita itu sederhana. C. Operating smartphone is easier, mengoperasikan smartphone itu lebih mudah. D. Creating an advertisement is easy, menciptakan iklan itu mudah. Silakan dipilih jawaban yang cocok untuk A, B, C, D. Oke anak-anak, kita sampai pada teks greeting lagi. Silakan menebak apa jawaban dari soal ini, yaitu soal tentang greeting. Dengan pertanyaan, the purpose of the text is to congratulate someone on his. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan selamat pada seorang pada apanya, tentang apanya yang diberikan selamat. Oke, kita memiliki teks yang baru, yaitu tentang penulis, yaitu yang memiliki seorang paman, yang dimana pamannya adalah seorang sailor pelaut. Silakan dibaca sendiri anak-anak. Pertanyaannya adalah, what does the text tell us about? Teks itu cerita tentang apa? Apa yang diceritakan di teks itu anak-anak? Oke, masih tentang teks yang tadi. Pertanyaan adalah, the color of the writer's robot's eyes is, apa warna mata robot penulis? Apa warna mata robot anak? Mata robotnya itu warnanya apa? Silakan dicari dengan teliti di teks ya. Pertanyaan berikutnya masih tentang robot di teks tadi anak-anak. Why must the writer insert the batteries to the robot? Mengapa penulis harus memasukkan baterai pada robot itu? Mengapa penulis harus memasukkan baterai-baterai ke robot itu? Silakan cari jawabannya di teks dengan teliti. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah semua rangkaian pembahasan soal bahasa Inggris persiapan PSSB. Bapak berharap anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia, terutama di SMP, bisa mengerjakan soal PSSB ini dengan baik dan lancar, dan semoga sukses mendapatkan nilai perfect sempurna 100 anak-anak. Dan bila dari penjelasan Bapak kurang berkenan, ada yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Bapak tetap mengingatkan pada kalian untuk tetap bekerja keras, tetap sungguh-sungguh, dan jangan pernah menyerah. May God bless you all. May you always be good luck, and thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.